السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani fi din, ikhwani wa akhwati fi din, rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian serta sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik arsy yang agung, pemilik jiwa-jiwa kita pada hakikatnya, yang hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita persembahkan ibadah kita, yang hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita tundukkan kepala kita untuk yang namanya beribadah, agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menjalankan tugas yang mulia yang Allah bebankan kepada ats-tsaqalain, dua makhluk yang Allah berikan taklif, berikan beban, yaitu manusia dan jin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, beserta para keluarganya, ummahatul mukminin, dan juga umatnya mengikutinya sampai akhir zaman. Ikhwan fiddin, azakumullah, melanjutkan kajian kita tentang Kutaib al-Usul al-Thalatha, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemarin terakhir tentang masalah apa? Review sejenak seperti biasa. Beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kemarin diantaranya bahas adalah tentang makna la ilaha illallah. Kemudian diantara juga rukun la ilaha illallah. Apa saja rukun la ilaha illallah? Apa saja rukun dari kalimat la ilaha illallah? Apa saja rukunnya? Angkat tangan. Rukun dari la ilaha illallah. Tadi dulu mana itu? Fadhal ya. Fadhal silakan. Ya antum. Satu, an-nafyu. Apa itu an-nafyu? Apa an-nafyu? Meniadakan. Kemudian yang kedua, al-itsbat, an-nafyu wal itsbat. Catatannya dibuka dulu, contekannya buka dulu baru tahu insyaallah. An-nafyu wal itsbat, meniadakan juga dan juga menetapkan la ilaha. Maksudnya adalah an-nafyu illallah adalah itsbat. La ilaha, tiada sesembahan, tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak diibadahi. Bukan hanya sampai situ, ada lanjutannya. Kalau kita mengatakan sampai situ berarti ateis, nggak ada Tuhan, nggak ada sesembahan, bukan. Kemudian menetapkan illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fadhal. Afwan. Ya, kasih ke Bapak. Syukran. Pertanyaan kedua, kemarin telah Anda bahas bahwa di antara Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala dalam kitabnya Aqidatut Tauhid mengatakan
ada beberapa kesalahan ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa kesalahan ketika manusia atau kaum muslimin zaman sekarang ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah, bahkan sampai zaman dulu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Paling tidak ada 3 kesalahan kata beliau. Paling tidak ada 3 makna yang salah ketika menafsirkan la ilaha illallah. Apa saja itu? Yang pertama, angkat tangannya. Yang pertama, tafsiran yang salah ketika makna dari la ilaha illallah. Fadhal. Tiada Tuhan selain Allah. Atau bahasa Arabnya apa? La ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang ma'ruf di tengah-tengah kita kan? Tiada Tuhan selain Allah. Ini salah, jelas batil. Kalau kita menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti menunjukkan apa? Semua sesembahan baik benar ataupun salah, berarti itu Allah. Oleh karena itu salah dalam tafsiran yang tidak benar, tafsiran yang batil. Fadhal. Tafsiran kedua. Oh iya, Fadhal. La khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Saya mau tanya, tiada pencipta selain Allah, benar nggak? Artinya nih, tiada pencipta selain Allah, benar atau tidak? Benar artinya. Tapi kalau diartikan la ilaha illallah maknanya la khaliqa illallah, maka tidak tepat. Ada sesuatu yang kurang, karena itu bagian dari kalimat la ilaha illallah. La khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Kemarin telah Anda bahas bahwa kafir Quraisy pun mengimani tentang yang namanya Allah yang menciptakan diri mereka, Allah yang menciptakan muka bumi, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mematikan, menghidupkan. Mereka meyakini kafir Quraisy. Oleh karena itu hanya bagian dari kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa menafsirkan kata la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Ada sesuatu yang kurang di situ. Barakallahu fiik. Fadhal. Mana tadi orangnya? Fadhal. Afwan, Pak. Ya, Pak. Yang ketiga, Fadhal. Hah? La hakimiyata illallah, tiada penguasa, tiada hakim kecuali Allah. Di sini pun kurang tepat, karena itu sama seperti yang kedua, bagian dari tafsir dari kalimat la ilaha illallah, bukan secara keseluruhan. Jadi yang benar makna la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan ma'luh. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla apa? Batil. Sesembahan selain Allah batil. Barakallahu fiik. Fadhal. Itu kemarin kita bahas, paling tidak insyaallah taala bisa kita fahami. Dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang syurutu la ilaha illallah. Tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemarin ada bahas tentang rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu meniadakan semua sesembahan, itsbat dan menetapkan, meniadakan semua sesembahan nih. Kemudian yang kedua adalah itsbat, menetapkan sesembahan yang benar hanya Allah. Itu rukun dari la ilaha illallah. Kemudian seorang ulama ditanya, Wahab bin Munabbih ditanya oleh salah seorang, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, qala bala, betul yang namanya kunci surga adalah la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Walakin, akan tetapi kata beliau, kullu miftah lahu asnan, setiap kunci pasti ada geriginya. Setiap kunci pasti ada gerigi-geriginya, dan itu berbeda-beda pastinya. Ketika seseorang datang dengan kunci yang benar, maka dia akan bisa membuka pintu yang benar, akan terbuka pintunya. Tapi ketika seseorang tidak ada geriginya nih, nggak tahu nih atau salah geriginya,
maka ketika membuka pintu dia tidak akan pernah bisa membukanya. Kunci surga adalah la ilaha illallah, betul kata Muhammad bin Mabih. Tapi ingat, setiap kunci lahu asnan, ada gerigi-geriginya tuh. Ada gerigi-geriginya yang ketika seseorang salah dalam yang namanya memahami geriginya tadi itu, ketika seorang tidak tahu tentang ilmu dari la ilaha illallah geriginya, maka dia tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Maka geriginya ya tidak lain tidak bukan yang kata para ulama adalah syurutu la ilaha illallah, yang kita kenal dengan syarat la ilaha illallah. Ini syarat, ini pembahasan tentang yang selanjutnya ya kawan. Kemarin kita bahas maknanya, kemudian rukunnya, sekarang syarat dari la ilaha illallah. Syurut. Apa saja sih syarat-syarat dari la ilaha illallah? Apa saja syarat dari kalimatut tauhid ini ikhwan? Karena orang yang tidak mengetahui asnannya, tidak mengetahui geriginya, maka jangan kaget ketika dirinya tidak bisa membuka pintunya tersebut ya ikhwan. Subhanallah. Apa saja syaratnya? Paling tidak kata para ulama ada 7 sampai 8. Ada ulama yang mengatakan 7, ada ulama yang mengatakan 8. Syarat yang pertama, syurut la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wajib, menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami, untuk mengetahui, untuk berilmu tentang kalimat la ilaha illallah ini. Wajib, menjadi kewajiban kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tentang ilmu la ilaha illallah ini nih. Yunafi al-jahl kata para ulama, yang meniadakan kebodohan. Yang meniadakan kebodohan. Karena kita lihat zaman sekarang, antum lihat ya khani fiddin azakumullah, ketika antum ketemu seorang muslim, antum tanya coba nih pertanyaan nih. Apa sih syarat la ilaha illallah? Antum ketemu di jalan, di mana, di masjid kan? Apa sih syarat la ilaha illallah? Apa saja syarat la ilaha illallah coba? Maka kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala mereka, nggak tahu nah. Padahal yang namanya sholat ada syaratnya, yang namanya puasa ada syaratnya, zakat ada syaratnya, haji ada syaratnya. Padahal rukun Islam semua ada syaratnya. Apa mungkin yang paling pertama nih syahadat? Tidak ada syarat dari yang namanya apa? Syarat sah dari la ilaha illallah itu sendiri. Karena itu wajib, kewajiban bagi setiap manusia untuk mengetahui nih, berilmu tentang kalimat tauhid ini ikhwan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19. Surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Untuk melihat ikhwan, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya, pada awalnya ketika turun. Fa'lam. Al-Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya, ta'ammalu ya ikhwan, kata dirinya, fikirkan wahai saudara-saudaraku, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad balagha ila manzilatil khullah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai derajat khullah. Apa itu khullah? Khalil. Khalilullah Ibrahim Muhammad SAW telah mencapai derajat khullah, Khalilullah. Umira bit tauhid, diperintahkan untuk belajar tauhid. Allah azza wa jalla, fa'lam. Fakaifa nahnu bina, fakaifa bina nahnu, kata dirinya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang manzilah kita, kedudukan kita enggak mungkin sampai ke Khalilullah Ibrahim dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Khalilur Rahman, Khalilullah. Umira bit tauhid, kata Syekh Utsaimin, diperintahkan untuk belajar tauhid. Bayangkan subhanallah. Bagaimana dengan kita? Fa'lam, karena kata-kata fa'lam di situ apa? Fi'il amr. Ketika kita temukan dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadis yang menyatakan fi'il amr atau kalimat perintah, al-amru lil wujub. Kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Tapi pada hakikatnya apa? Al-aslu al-amru lil wujub. Pada asalnya
Kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Berarti kewajiban bagi setiap manusia untuk berilmu, mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah ini, ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf di ujung ayat ke-83. Surat Az-Zukhruf di ujung ayat ke-86. Allah berfirman apa? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang-orang yang mengakui al-haq, kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka berilmu. Kata para ulama tafsir, illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang mengakui tentang kebenaran. Al-haq di situ kebenaran maksudnya mengakui tentang kalimat tauhid dan tentang kalimat la ilaha illallah. Kecuali orang-orang yang mengakui tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, wa hum ya'lamun, dan mereka semua mengerti. Setelah mereka mengetahui apa? Mereka mengerti, punya ilmu, wa hum ya'lamun, Allah katakan, dan mereka semua mengerti, mengetahui tentang kalimat la ilallah, berilmu tentang kalimat la ilallah. Karena itu syarat yang pertama kata para ulama ketika seseorang mengatakan diri la ilaha illallah, wajib seseorang untuk berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati, meninggal, wafat, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, berilmu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan benar, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surganya Allah azza wa jalla. Ini syarat yang pertama, ikhwan. Syarat yang pertama ketika yang namanya seseorang wajib mengetahui tentang syarat la ilaha illallah, yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Yang kedua, syarat yang kedua, al-yaqin. Syarat yang kedua adalah al-yaqin, yakin. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Yunafi asyak, yang meniadakan keraguan. Al-yaqin yang meniadakan keraguan. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk yakin dan tidak ada boleh keraguan tentang makna kalimat, tentang kalimat la ilaha illallah. Al-yaqin, ikhwan. Oleh karena itu keyakinan dimasukkan oleh para ulama ke dalam syurut la ilaha illallah. Karena setiap muslim dan muslimah wajib yakin, gak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Mungkin gak ya cuma Allah yang benar, mungkin gak ya cuma Islam yang benar. Gak boleh ada keraguan sedikit pun, ikhwan. Yunafi asyak, yang meniadakan keraguan sama sekali. Ketika seseorang sudah yakin, la yazulu bisyak, ya, keyakinan gak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu yakin, ikhwan. Dirinya harus yakin bahwa agama yang benar adalah Islam. Dirinya harus yakin sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar cuma satu, itu Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, enggak boleh. Al-yaqin, ikhwan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah berfirman innamal mu'minuna. Allah mengawali surah ini dengan kata-kata innama, ikhwan. Kalau antum temukan kata-kata innama atau annama dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka maknanya lil ikhtisas, untuk mengkhususkan. Untuk mengkhususkan. Oleh karena itu artinya harus ada kata-kata hanyalahnya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu sama sekali, tidak dicampuri imannya dengan keraguan. Ini orang yang beriman. Ini diantara syarat mutlak, ikhwan. Kalau kita mau dianggap oleh Allah azza wa jalla termasuk seorang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah. Ini diantara syarat mutlaknya. Apa itu? Ketika dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian gak ada keraguan sama sekali di dalam jiwanya. Yang menyebabkan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian dirinya berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.
fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Lihat ya ikhwan fillah, azakallah, Allah mengatakan di situ lil ikhtisas, mengkhususkan, jadi hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman enggak masuk dalam ayat ini nih konteksnya. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan keraguan sedikit pun. Subhanallah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ikhwan, yang kata para ulama, iman Abu Bakar As-Siddiq ketika ditaruh di satu kifah, di satu timbangan, kemudian iman manusia ditaruh di satu timbangan lain, la athqal Abu Bakar As-Siddiq, maka insya Allah akan lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq. Karena al-yakin di antara ini, ikhwan, karena keyakinannya Abu Bakar As-Siddiq ketika semua orang mendustai ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu tambah gila nih. Sahabatmu tambah gila. Siapa? Muhammad, kata Abu Bakar. Apakah Muhammad? Iya betul. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Lihat, ketika semua orang, bahkan orang yang Islam pada saat itu, orang yang sudah memeluk Islam, ada keraguan dalam hatinya ketika yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, kembali lagi ke Makkah dalam satu malam. Zaman sekarang saja orang nggak mungkin masuk akal. Tapi apa kata Abu Bakar ketika dikatakan oleh kafir Quraisy, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabatmu tambah gila. Dia mengatakan pergi dari Makkah Baitul Maqdis, pergi ke langit, balik lagi ke Makkah dalam satu malam. Tambah gila sahabatmu. Apa kata Abu Bakar, ikhwan? Lihat bagaimana seseorang yang imannya rasikh fil qalbihi, orang yang imannya benar-benar menghujam dalam hatinya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya Muhammad, kalau seandainya aku melihat tembok di depanku ini hitam, kemudian Muhammad mengatakan putih, aku akan butakan mataku, bohongi mataku, mengatakan tembok ini putih. Hancur lagi. Kafir Quraisy hancur ketika yang namanya keyakinan Abu Bakar, ikhwan. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari secara muallaq, dan athar ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-yaqin al-imanu kulluh was-sabru nisful iman. Keyakinan adalah iman secara keseluruhan dan kesabaran adalah setengah dari keimanan. Bayangkan, ikhwan. Keyakinan, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah apa? Iman secara keseluruhan, secara total, itu keyakinan. I'tiqad. Was-sabru nisful iman, dan kesabaran adalah setengah dari keimanan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah apa? Allahumma zidna ilman. Kemudian apa? Hah? Bukan. Allahumma zidna ilman. Satu. Yang kedua apa? Wa yaqinan wa fiqhan. Untuk nggak pernah dengar doa ini, insyaallah. Ini doa athar dari Abdullah bin Mas'ud. Athar yang saya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Allahumma zidna imanan, afwan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, apa? Imanan, keimanan. Yang kedua apa? Wa yaqinan, keyakinan. Dan yang ketiga, wa fiqhan, dan pemahaman, al-fahmu. Ini doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kan Abdullah bin Mas'ud paham ketika seseorang Allah Azza wa Jalla berikan keyakinan dirinya untuk memahami tauhid ini, yakin dirinya tidak ada keraguan sedikit pun, maka insya Allah dirinya ini termasuk golongan orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang benar dalam mata Allah, orang-orang yang benar keimanannya dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Ini syarat kedua. Syarat ketiga. Syarat ketiga, al-qabul, menerima. Syarat ketiga dari la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima. Yunafi ar-rad, yang menghilangkan penolakan. Al-qabul itu apa? Menerima dengan sepenuh hati konsekuensi kalimat la ilaha illallah, berupa penetapan bahwa hanya Allah Ta'ala satu-satunya sesembahan yang benar dan selainnya adalah batil. Tidak boleh menolak sedikit pun, baik dengan hati, lisan maupun dengan perbuatan. Menolak kalimat la ilaha illallah adalah sifat kaum musyrikin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-35 dan 36. Dalam surat As-Saffat ayat ke-35 dan 36.
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana la sya'irin majnun. Innahum, sesungguhnya mereka, kata Allah, kaum musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada kaum musyrikin mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Allah? Yastakbirun, mereka sombong, menyombongkan diri. Oleh karena itu kaum muslimin yang sombong, ikhwan, hati-hati ikhwan, mengikuti sunnahnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Yang dengan kesombongan ini bisa Allah Azza wa Jalla bisa masukkan dirinya termasuk golongan orang-orang yang ashabun nar. Na'udzubillah. Karena Allah tidak mengampuni iblis karena satu dosa ini, karena sombong, ikhwan. Na'udzubillah. Kemudian apa? Wa yaqulun, mereka berkata, a inna latariku alihatina la sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita hanya karena ucapan penyair yang gila ini? Lihat, Rasulullah SAW dikatakan penyair yang gila, sya'irin majnun. Oleh karena itu, al-qabul ini yang ketiga syarat la ilaha illallah adalah menerima dengan sepenuh hati tentang makna dari la ilaha illallah, kalimat dari la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan di antaranya kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah dalam akidah tauhid, di antaranya al-qabul ini adalah orang-orang yang penyembah kubur nih. Orang-orang yang penyembah kubur, kata Syekh Shalih Fauzan, wajib bagi mereka untuk yang namanya menghilangkan yang namanya ar-rad, penolakan. Kalau dirinya mengatakan al-qabul, menerima tentang syariat Allah dan Rasulnya, penerimaan yang benar, maka nggak mungkin dirinya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta kepada mayit. Na'udzubillah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Atau bertawassul kepada orang yang meninggal, yang orang meninggal ini nggak mungkin bisa memberikan manfaat atau madarat sama dirinya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Di antara syurut la ilaha illallah ini al-qabul, menerima, adalah tamparan bagi orang-orang penyembah kubur. Tamparan bagi orang-orang yang luar biasa terhadap kubur. Kubur siapapun di atas muka bumi ini. Siapapun, ikhwan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan yang paling mungkin, yang paling mulia nih di mata kita nih. Paling mulia berarti kaum muslimin. Tidak boleh seseorang datang meminta kepada Rasul yang sudah meninggal nih. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, apalagi kubur-kubur yang lain, ikhwan. Tidak ada yang namanya penerimaan dalam syariat Allah dan Rasulnya ini, ikhwan. Yang keempat, syarat yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Al-inqiyad, tunduk atau patuh. Al-inqiyad, tunduk dan patuh. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya, yuslim, lihat Islam. Barang siapa yang menyerahkan dirinya, barang siapa yang tunduk, barang siapa yang patuh kepada Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhsin, sedang dia dalam berbuat kebaikan, lihat amal saleh. Maka yang namanya Islam wajib untuk beramal saleh, ikhwan. Enggak boleh seseorang mengatakan anaknya sudah Islam. Amal saleh ya ntar kalau anak ingat, kalau lagi enggak malas gitu. Enggak bisa. Wa huwa muhsin, kata Allah. Ketika diri sudah tunduk, berserah diri, patuh kepada syariat Allah dan Rasulnya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, berbuat amal saleh. Apa kata Allah? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh. Ini maksudnya la ilaha illallah. Buhul yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah yang keempat. Al-inqiyad, tunduk, patuh. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk tunduk akan dengan syariat Allah ini, ikhwan. Untuk patuh akan syariat Allah ketika dirinya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka pada saat itu berlaku yang namanya semua syariat Allah kepada dirinya. Itu seorang muslim, itu seorang mukmin, ikhwan. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Kata para ulama apa? Ada dua maksud di sini. Ada dua sebab kenapa dunia ini dikatakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan dikatakan surga bagi orang-orang kafir. Sebab pertama, kata para ulama, seorang narapidana, seseorang yang terpenjara, maka hak dan kebebasannya dibatasi. Nggak boleh seseorang melanggar apa? Dalam penjara tuh. Dalam penjara nggak boleh keluar, nggak boleh bebas, nggak boleh nelpon, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu ke penjara Indonesia, masya Allah.
Tapi pada hakikatnya seorang narapidana, hak dan kebebasannya dibatasi, nggak boleh seorang bebas melakukan apa saja. Sama seperti seorang mukmin di dunia ini, nggak boleh dia melakukan apa saja seenak dirinya. Ada syariat yang memenjarakan dirinya tuh. Ada syariat batas-batas yang nggak boleh dia langgar. Seorang mukmin tuh nggak boleh minum khamar, nggak boleh makan babi, nggak boleh berbuat zina, nggak boleh makan riba. Nggak ada sesuatu yang dibatasi. Karena itu seorang yang mengembar-gemborkan tentang masalah hak asasi manusia, tanya kepada dirinya, hak apa yang anda tuntut kepada Allah dan Rasulnya? Hak apa yang anda tuntut? Padahal engkau adalah Abdullah, engkau hambanya Allah, budaknya Allah. Tidak sepantasnya seorang budak meminta sesuatu kepada tuannya yang di luar dari perintah dari tuannya, ikhwan. Kita Abdullah, kita hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Al-inqiyad, tunduk dan patuh berserah diri. Ini syurut la ilaha illallah, ikhwan. Ini syarat dari la ilaha illallah. Itu yang keempat. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-54 juga. Tadi surat Luqman ayat ke-22, kemudian selanjutnya surat Az-Zumar ayat ke-54. Anda belum terusin tadi ya. Penjara bagi orang-orang mukmin, surganya bagi orang-orang kafir. Surga bagi orang-orang kafir maksudnya orang-orang kafir bebas melakukan apa saja, ikhwan, bebas, masya Allah. Mau buat ini boleh, buat ini nggak boleh. Kalaupun namanya melakukan kesalahan, yang penting dia ingat kepada Tuhannya, percaya Tuhannya, seminggu sekali datang nyanyi-nyanyi, kemudian ketika berbuat dosa ada penebusan dosa, masuk surga. Enak benar, subhanallah. Itu bukan seorang yang beriman. Itu maksud dari hadis tadi itu dan yang lainnya. Surat Az-Zumar ayat 54 Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Inabah, mana telah kita bahas nih. Kembalilah kepada Tuhan kalian. Yang tadinya kalian lalai, jadilah kepada orang-orang yang taat. Yang tadinya kalian termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah, maka menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kembalilah, anibu, inabah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Tunduk dan patuhlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini inqiyad, tunduk dan patuh. Yang kelima, syurut la ilaha illallah yang kelima, cepat saja kan. Adalah as-sidqu, jujur. As-sidqu, jujur dan benar. As-sidqu, jujur dan benar. Jujur dan benar maksudnya dalam beriman terhadap la ilaha illallah tanpa mengandung kedustaan. Karena yang namanya as-sidqu yunafi al-kadzib. Yang namanya jujur dan benar meniadakan kedustaan, kebohongan. Tanpa mengandung kedustaan sedikit pun dalam hati. Kedustaan dalam keimanan adalah sifat orang-orang munafikin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-1. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-1. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, idza ja'al munafiqun, mereka berkata apa? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan kami bersaksi engkau Rasulullah. Lihat orang-orang munafik mengatakan dengan lisannya apa? Bersaksi, kami bersaksi engkau Rasulullah. Masuk Islam ketika di Madinah. Beda sama fase Mekah. Fase Mekah ada 2 golongan, kafir, muslim. Tapi fase Madinah ada 3 golongan, kafir, muslim, dan tengah-tengah apa? Munafik. Dan ini yang paling berbahaya. Karena itu Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Karena zahirnya orang Islam, zahirnya mengatakan kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Lihat, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar orang yang pendusta. Ini ikhwan, yunafi al-kadzib. Yang namanya kejujuran
Yang namanya kebenaran, as-sidqu, kebenaran, kejujuran, meniadakan kebohongan. Seorang munafik yang lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi ternyata dalam hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seorang munafik, lihat orang Islam ya zaman sekarang. Ketika ada berita Islam di pojokan, dia yang paling pertama memojokkan Islam. Padahal mengatakan la ilaha illallah. Saya Islam. Tapi ketika ada berita Islam di pojokannya tuh, yang paling pertama mendukung mereka. Dan sebaliknya, ketika ada berita Islam digempor-gemborkan, dinaikkan luar biasa, yang paling pertama menjatuhkan mereka. Munafik, lihat. Lisannya mengucapkan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, lisannya mengucapkan nasyhadu annaka Rasulullah. Kami bersaksi engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Tapi ternyata hatinya mendustai tentang kemunafikan tersebut. Duri dalam daging, ikhwan, dan ini luar biasa berbahaya dalam Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang munafik ini ketika di Madinah. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kita tidak bunuh saja orang-orang munafik, Rasulullah, kita tidak perangi nih. Apa kata Rasulullah? Aku tidak ingin orang-orang di luar Islam tadi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Karena mereka tahu apa? Mereka orang Islam di Madinah. Lihat orang zaman sekarang tuh. Mengaku diri Islam, Masya Allah. Yang jaringan inilah, yang jaringan itulah, dan sebagainya. Islam, mengaku diri Muslim. Tapi subhanallah, seperti membenci Islam luar biasa, luar dalam. Ada pertama berita tentang memojokkan Islam, yang paling pertama ngomong dia nih. Sebaliknya ketika ada berita pertama yang mengagungkan Islam, yang paling menjatuhkannya dia. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Munafiqin. Lihat, la ilaha illallahnya dipertanyakan tentang masalah itu, ya kan? Karena di antara syarat la ilallah harus jujur, harus benar. Enggak boleh ada kedustaan di dalam hatinya walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kelima. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dari Muadz bin Jabal, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi, kata Rasulullah. Ma min ahadin, tidaklah seseorang bersaksi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar diibadahi kecuali Allah, tidak ada utusan kecuali Rasulullah sallam, sidqan min qalbihi, dia katakan jujur dari hatinya, illa harramahu Allah 'alan nar, kecuali Allah azza wa jalla akan mengharamkan api neraka kepada dirinya. Allahu akbar. Lihat, orang yang jujur imannya, ikhwan, Allah azza wa jalla akan haramkan diri untuk mendapatkan api neraka. Syarat ke-6. Syarat yang ke-6, al-ikhlas. Syarat yang ke-6, syurut la ilaha illallah yang ke-6 adalah al-ikhlas, yunafi asyirk, yang meniadakan kesyirikan. Al-ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Dalam surah Az-Zumar ayat kedua dan ketiga, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, agama yang murni ini, agama yang jernih ini, agama yang ikhlas ini kepunyaan Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla menyuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah azza wa jalla. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ikhlas, ya ikhwan. Karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, wajib, ya ikhwan, wajib ada keikhlasan di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Nasa'i, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima amalan, amal saleh nih, tidak menerima amal saleh kecuali amalan tersebut ikhlas lillahi taala dan hanya mengharapkan wajah Allah. Ikhlas, ya ikhwan. Di antara syarat la ilaha illallah, ketika diri kita mengatakan kami Islam, maka kewajiban bagi kita memurnikan ketaatan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah, dan ini bukan perkara yang mudah, ya ikhwan.
Ikhlas ini bukan perkara yang mudah. Bayangkan Rasulullah SAW ketika lewat di depan para sahabat, dzakaru bi amri dajjal, kemudian para sahabat sedang bercerita tentang masalah Dajjal, sedang ngobrol-ngobrol masalah Dajjal. Dajjal adalah fitnah di akhir zaman nanti yang Allah akan keluarkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku, ada satu fitnah yang fitnah ini lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Antum bayangkan fitnah Dajjal nanti di akhir zaman, ketika dia datang ke satu tempat, tempat tersebut tandus, dia bisa suburkan seketika itu juga. Ketika datang tempat tersebut subur, dia bisa tanduskan seketika itu juga. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati nanti di akhir zaman dengan izin Allah. A'tahu syai'an minar rububiyah, kata para ulama. Diberikan sedikit dari bisa mengatur alam semesta ini nih, sehingga orang-orang akan mengatakan, oh ini Tuhan nih. Lihat fitnah yang sangat luar biasa. Dajjal akan mengelilingi seluruh yang namanya muka bumi ini nih. Semua terjelajahi kecuali dua tempat, Makkah dan Madinah. Antum tinggal di mana? Antum tinggal di mana? Cipinang. Semua terjelajahi kecuali tempat Makkah dan Madinah. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian ada satu fitnah yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi. Syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi. Bagaimana itu? Yaqumur rajul fayusalli, seseorang berdiri kemudian salat, fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, lima yara min nadhari rajul ilaihi, agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Orang saleh ini Masya Allah. Ini fitnah jauh lebih dahsyat kata Rasulullah daripada fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dua sebab kata para ulama. Yang pertama, kenapa fitnah syirkul khafi lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Yang pertama kata para ulama, Fitnah Dajjal hanya turun sekali di akhir zaman nanti. Hanya turun sekali di zaman. Sekarang belum ada kan? Sedangkan fitnah syirkul khafi, kapan seorang muslim bisa terkena? Kapan? Setiap saat, setiap dia melakukan amal saleh bisa terkena. Kapan saja bisa terkena. Sedangkan fitnah Dajjal hanya sekali nanti di akhir zaman. Yang kedua kata para ulama, sebab fitnah syirkul khafi lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Yang kedua sebabnya, yang namanya fitnah Dajjal, orang-orang yang beriman dan imannya jujur kepada Allah, Allah akan selamatkan dari fitnah Dajjal ini. Allah akan selamatkan. Di antara Rasulullah bersabda, man hafidha awwalu suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Intinya orang yang beriman dan imannya jujur, maka Allah akan selamatkan. Sedangkan fitnah syirkul khafi, penyakitnya siapa? Penyakitnya para salihin. Penyakitnya orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Penyakitnya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Penyakitnya orang-orang yang bersedekah. Penyakitnya orang-orang yang berhaji, umrah. Penyakitnya orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Penyakitnya orang-orang yang berbuat ketaatan, berbuat amal saleh, bukan berbuat kedurhakaan ya ikhwan. Lihat ikhlas. Subhanallah. Bukan berbuat kedurhakaan. Orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang makan riba, apa yang mau dia banggakan kepada manusia? Karena manusia mengakui orang-orang yang ahlul maksiat, na'udzubillah. Sedangkan orang yang taat dan lain sebagainya, karena itu ikhlas ini subhanallah bukan perkara membalikkan telapak tangan ikhwan. Ikhlas ini orang yang aman dari keikhlasan, kata para ulama nih, orang yang merasa aman dari keikhlasan, pada hakikatnya dia yang harus takut dengan namanya riya. Habis Masya Allah. Orang yang paling aman merasa apa? Dengan keikhlasan adalah orang yang paling takut, orang yang aman dengan namanya riya, afwan. Orang yang aman dengan namanya riya, maka dia harus orang yang paling takut dengan riya itu sendiri. Karena riya itu subhanallahil azim, seperti semut yang hitam di malam, di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Agar terhindar dari kesyirikan. Ini yang ke-6. Rasulullah SAW bersabda, sebentar, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia kata Rasulullah dengan syafaatku nanti di akhir kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari
dari dirinya. Itu yang ke-6. Silakan adzan dulu kemudian kita teruskan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita teruskan sebentar kemudian kita salat Isya. Itu yang ke-6 ya. Rasulullah SAW bersabda, ana ulang tadi, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat yang mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, atau nafsi atau jiwanya. Ini orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaat Rasul, ikhwan. Itu orang yang bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Itban bin Malik, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata hanya untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Itu yang ke-6. Yang ke-7, syarat la ilaha illallah yang ke-7. Apa itu? Al-mahabbah. Al-mahabbah, yaitu mencintai, rasa cinta. Al-mahabbah, rasa cinta, yaitu mencintai kalimat tauhid, mencintai konsekuensinya berupa pemurnian ketaatan hanya kepada Allah, pengingkaran terhadap penghambaan kepada selain Allah. Memurnikan cinta kepada Allah adalah bagian dari tauhid. Jadi memurnikan cinta kepada Allah, ikhwan, bahkan ini cinta yang paling tertinggi, puncak paling tertinggi adalah apa? Bagian dari tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah Azza wa Jalla, ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan. Ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Lihat, ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, dan dia mencintai, layaknya mencintai Allah. Dia mencintai tandingan-tandingan tersebut layaknya mencintai Allah. Allah menegaskan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Lihat, orang-orang yang beriman. Lihat, bukan cuma Islam nih, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu akan syarat la ilaha illallah nih, orang Islam yang tahu tentang syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, pembatal la ilaha illallah. Amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, maka rasa cintanya sangat luar biasa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi wajib seseorang mencintai Allah, mencintai, memurnikan hanya ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang ketika seseorang melaksanakan 3 perkara ini, maka insyaallah taala dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Yang paling pertama kata Rasulullah apa? An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lihat, al-mahabbah. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lihat diri kita, ikhwan. Ketika ada syariat Allah dan Rasulnya, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, mana yang lebih kita dahulukan? Hawa nafsu dan kecenderungan syahwat buruk kita, atau mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya? Karena orang-orang yang mahabbah, orang-orang yang cinta, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, kata Allah. Orang-orang yang beriman, yang cintanya jujur kepada Allah nih, beriman kepada Allah, tahu konsekuensi la ilaha illallah, maka dia cinta kepada Allah pasti akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya ketimbang syahwat dan hawa nafsu buruknya. Lihat dari kita, ikhwan, subhanallah. Oleh karena itu ketika didakwahi, ini diantara orang-orang yang kesian, masya Allah, orang yang jahil, ketika didakwahi, oh ini perbuatan syirik bapak, ini perbuatan syirik ibu, apa mereka katakan? Oh ini saya tahu nih, kami dari bapak-bapak kami, kakek-kakek kami begini, masya Allah, masa ini perbuatan syirik? Gak benar. Bapak dan kakek kami semuanya neraka dong. Subhanallah. Persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah mengatakan ini hal hak, mereka mengatakan apa? Alihatina. Mereka mengatakan abaina.
bapak-bapak kami, kakek-kakek kami melakukan seperti ini. Subhanallahiladzim. Sangat disayangkan orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, syahwat buruknya ketimbang yang namanya perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu syarat ketujuh ini adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir yang kedelapan, ulama ada yang menambahkan yang kedelapan. Biasanya ada 7 syarat, tapi ulama ada yang menambahkan yang kedelapan adalah al-kufran, pengingkaran. Al-kufran, pengingkaran. Maksudnya kita harus kufur, harus mengingkari apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita harus menjadi kufur, menjadi pengingkar. Maksudnya kufur dalam makna bahasa ya. Kita harus menjadi ingkar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Al-kufran, itu maksudnya. Pengingkaran kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Wajib seseorang untuk mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang ini diantara dalil rukun la ilaha illallah. Apa kata Allah? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut, lihat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, ingkar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kufur kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah. Lihat, an-nafyu wal itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali buhul yang sangat kokoh, yang sangat kuat, dan tidak akan pernah putus tali tersebut. Tidak lain tidak bukan kalimat la ilaha illallah buhul tersebut, ikhwan. Kalimat tauhid yang wajib menghujam dalam hati kita, yang wajib kita mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka sesembahan tersebut semua adalah batil. Hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Ini kedelapan syarat la ilaha illallah. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya insyaallah dari syahadatul rasul. Syahada ar-rasul, konsekuensi ketika kita mengatakan wa anna muhammadar rasulullah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri kita dan antum sekalian. Mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan keimanan, Allah berikan rasa tauhid yang kuat kepada diri kita, sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika merenggut sakaratul maut, ikhwan. Allah bisa berikan taufik dan syafaat Rasulullah SAW Allah bisa berikan kepada kita. Wallahu taala musab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.